Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, yang menjelaskan tentang bagaimana akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada kesempatan ini kita akan kembali bacakan keterangan dari beliau, dan beliau menyebutkan tentang bahayanya bermajelis atau berteman dengan ahlul bidah. Kata Imam Al-Barbahari, wa idza ra'aitar rajula yajlisu ma'a ahlil ahwa fahdharhu wa'rifhu fa in jalasa ma'ahu ba'da ma'alim fattaqihi fa innahu sahibu hawa. Iya, kata beliau, apabila engkau melihat ada seseorang yang duduk berteman atau bermajelis dengan ahlul ahwa, dengan ahlul bidah. Dalam sebagian nuskhah dikatakan jalasa ma'a rajulin min ahlil ahwa. Dia bermajelis, duduk-duduk bersama seseorang dari ahlul bidah, pengekor hawa nafsu. Fahdharhu wa'rifhu. Ya. Yani fahadzirhu wa'arifhu. Ya. Maka peringatkanlah orang tersebut darinya dan jelaskan kepadanya. Ya, jelaskan kepadanya. Ya. Peringatkan dia bahaya dari duduk-duduk atau bermajelis berteman dengan ahlul bidah. Jelaskan bahayanya dan kebid'ahannya, ya, yang dia jatuh ke dalam perbuatan tersebut, terangkan. Nah, fa'in jalasa, tapi kalau dia tetap duduk bersamanya setelah dia mengetahui dan mendapatkan penjelasan, maka jauhilah dia, karena sesungguhnya dia adalah pengikut hawa nafsu. Yani dia adalah pengikut kebid'ahan juga. Nah, dan ahlul ahwa, ahlul bid'ah itu hendaknya kita menjauh darinya dan tidak dekat-dekat kepadanya. Nah, maka di dalam keterangan ini Al-Imam Al-Barbahari ingin menjelaskan kepada kita tentang bahayanya berteman, bermajelis dan duduk bersama ahlul bid'ah. Nah, ini orang-orang yang mereka jatuh dalam kebid'ahan, atau bahkan mereka yang sudah menjadi dai yang mengajak kepada kebid'ahan dan kesesatan itu. Nah, maka kalau ada orang yang duduk bersama ahlul bid'ah, bermajelis, berkawan dengan ahlul bid'ah, peringatkan dia, jelaskan kepadanya. Kalau dia menerimanya,
maka itulah yang diinginkan. Kita sudah menunaikan tugas kita untuk memberikan nasihat dan peringatan kepadanya. Tetapi manakala sudah dijelaskan dan sudah diperingatkan, dia tetap dalam kondisi yang demikian, tetap duduk bersama ahlul bid'ah, setelah dia tahu hal tersebut, maka jauhilah dia. Kenapa? Karena dia juga adalah pengekor hawa nafsu. Dia juga pengikut kebid'ahan. Nah, dan seseorang hendaknya menjauh dari kebid'ahan dan dari orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan. Iya. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Ahlul bid'ah dibahasakan juga dengan ahlul ahwa. Dibahasakan juga dengan ahlul ahwa, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Iya. Mereka yang lebih mendahulukan hawa nafsunya ketimbang dalil, ketimbang wahyu, ketimbang Al-Quran dan Sunnah. Nah, mereka tidak akan mengikuti Al-Quran dan Sunnah kecuali yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau menyelisihi hawa nafsu mereka, maka mereka tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Maka ini yang disebut dengan ahlul ahwa. Mereka yang memegang sesuatu bukan karena hal itu benar atau hal itu adalah kebenaran, tetapi karena itu lebih sesuai dengan hawa nafsunya. Iya. Dan inilah jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Yahud. Disebutkan bahwa orang-orang Yahudi, mereka itu hanyalah mentaati para rasul ketika apa yang mereka dapati dari para rasul tersebut sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Tapi kalau menyelisihi keinginan dan hawa nafsu mereka, maka mereka akan menyelisihi para rasul tersebut. Tidak mau mengikutinya, bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuhnya atau mendustakannya. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 70, kata Allah, falamma ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Maka tatkala datang kepada mereka rasul, yang ternyata tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagiannya mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Sebagian lagi mereka membunuhnya. Kenapa? Tidak sesuai dengan hawa nafsu. Nah, dan ini juga yang terjadi pada kaum munafikin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 48 dan 49. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulih, apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Rasul tersebut memberikan hukum di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, maka tiba-tiba sekelompok dari mereka itu berpaling, tidak mau mendatangi Rasul, tidak mau mengikuti keputusannya Rasul. Wa iyakun lahumul haq, tetapi jika kebenaran berpihak pada mereka, dan mereka punya kebenaran itu, ya'tu ilaihi mud'inin, maka tiba-tiba mereka datang kepadanya dalam keadaan patuh. Bukan karena tunduk kepada kebenaran, tetapi karena itu yang sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Maka inilah salaf, pendahulunya ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Nah, dari dulu sampai sekarang tariqah mereka seperti itu, jalan mereka seperti itu.
Nah, ukuran kebenaran menurut mereka adalah apa yang bersesuaian dengan hawa nafsu mereka. Kalau tidak berkesesuaian dengan hawa nafsu mereka, maka mereka anggap sebagai kebatilan. Iya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ini bahayanya orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah, tidak menjadikan kebenaran sebagai sesuatu yang mereka agungkan di dalam diri dan hati mereka. Iya. Karena yang mereka agungkan sebenarnya adalah hawa nafsunya, apa yang sesuai dengan keinginannya saja. Tidak peduli apakah itu menyelisihi wahyu Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Nah, dan ini juga ya yang dipijaki oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dan sesat dari umat ini. Nah, mereka tidak mau menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau menerima apa yang disebutkan, apa yang datang dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini ikhwani fiddin, kalaupun ada ayat dan hadis ya, mereka takwilkan, mereka tafsirkan dengan menyimpang dan jauh dari penafsiran para ulama salafus saleh. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Maka di sini al-muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ya menyebutkan bahayanya kalau ada seseorang yang dekat-dekat dengan ahlul bidah. Ya. Karena bahaya bagi dirinya, bagi agamanya dan bagi akhiratnya nanti. Makanya dalam Quran Allah menyatakan wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Ya. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Termasuk orang yang zalim adalah orang-orang yang berbuat kebid'ahan dalam agama ini. Iya. Jangan kalian dekat-dekat dengan mereka. Kenapa? Karena kalian bisa disentuh oleh api neraka. Karena kalian bisa disentuh oleh api neraka. Nah, yakni kawan, teman ya yang ada dalam satu majelis, satu perkumpulan itu bisa memberikan pengaruh kepada dirimu. Ya. Mungkin awal-awal tidak nampak hal tersebut, tetapi kalau sudah lama, sudah keseringan, ya, maka ini yang bisa menyebabkan ya dirinya akan terpengaruh sedikit demi sedikit. Nah, ya, nanti dia tidak lagi bersikap tegas ya terhadap kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Nah, tidak lagi berlepas diri darinya, bahkan mulai ya menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang bisa, sesuatu yang boleh. Nah, dan lambat laun akan membenarkan jalan mereka. Dan lama-lama akan bergabung dengan mereka. Ya, lama-lama akan bergabung dengan mereka. Ya, makanya para ulama mengingatkan bahaya dari berteman ya dengan orang-orang yang buruk, buruk agamanya, ya, buruk pergaulannya. Nah, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bersama dengan agama teman dekatnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaknya kalian selektif dalam memilih siapa yang menjadi teman dekat kalian. Ya. La tujalisu ahlal bidah. Jangan bermajelis kepada ahlul bidah. Jangan coba-coba, oh saya mau majelis dulu dengan dia. Dan dia tahu itu adalah orang-orang yang berada di atas kebid'ahan. Nah, dan dia baru belajar, dia penuntut ilmu, ya. Ini berbahaya ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Baik kebid'ahannya dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan, ya, seperti bid'ahnya Jahmiyah, Mu'tazilah dan selainnya dari kalangan ahlul bidah, atau kebid'ahannya dalam masalah ibadah. Ya. Seperti orang-orang yang menyembah Allah dengan kejahilan dan kesesatan,
tidak dibangun di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dia berusaha untuk zuhud, berusaha untuk beribadah, tetapi apa? Mereka bangun ibadah mereka dan kezuhudan mereka bukan di atas dalil, bukan di atas petunjuk. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka ya tidak berjalan di atas jalannya Rasulullah, melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan anggapan baik mereka. Ya, ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Mereka lah orang-orang yang banyak terjerumus ke dalam kebid'ahan. Iya. Maka berhati-hatilah darinya. Dan ingat, kebid'ahan itu tidak boleh seseorang bergampangan dengannya. Nah, makanya sudah pernah kita sebutkan kalamnya Imam Al-Barbahari di awal-awal pembahasan. Kata beliau, ihdzar sigharal muhdatsat fa innaha satasira kibara. Hati-hatilah kamu dari bid'ah yang kecil, karena bid'ah yang kecil itu akan berubah menjadi besar. Nah, itu pelajaran yang pernah diperingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Ya, ketika mengingatkan murid-muridnya dari bahaya berbuat bid'ah. Ya, pada masa di mana Rasulullah sudah wafat, ya. Tapi belum lama wafatnya Rasulullah ketika itu. Ada orang-orang yang duduk-duduk di masjid, kemudian dia berzikir dengan model yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nah, maka didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian diperingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa kalian ini apakah merasa berada di atas agama yang lebih baik dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian telah membuka pintu kesesatan? Ya, pilihannya ada dua saja. Apakah merasa berada di atas agama yang lebih baik dari agama yang dibawa oleh Nabi, atau telah membuka pintu kesesatan? Maka kata orang-orang ini yang berbuat bid'ah dalam masalah zikir ini, kata dia apa? Ya Abu Abdurrahman, ma'aratna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, kami itu tidak menginginkan kecuali kebaikan. Maksudnya baik. Nah, maka kata Abdullah bin Mas'ud, wa kam mim muridin lil khairi fala yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak dapatkan kebaikan tersebut. Dia tidak dapatkan kebaikan tersebut. Kenapa? Jalannya salah, caranya salah. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud memperingatkan, ya, sungguh, ya, Rasulullah mengingatkan kepada kami tentang bahaya, ya, khawarij, orang-orang yang berpemikiran khawarij. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku menyangka jangan-jangan kebanyakannya nanti itu, kebanyakan orang-orang yang disebut oleh Nabi, ya, dari kelompok khawarij, jangan-jangan kebanyakannya adalah kalian. Kata Abdullah bin Mas'ud ketika itu. Maka rawi yang meriwayatkan kisah itu bersaksi bahwa ternyata, ya, orang-orang yang hadir di majelis itu yang diperingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang bahaya zikir bid'ah mereka, merekalah yang memerangi kami para sahabat di Nahrawan. Ketika apa? Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin, terbunuh bersama dengan orang-orang Khawarij. Lihat ya, dari bid'ah yang kecil. Pertama apa? Masalah ibadah, masalah zikir dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, sampai berubah menjadi Khawarij. Nah, makanya jangan menganggap enteng perkara bid'ah di dalam agama. Ya, bid'ahnya kecil, bid'ahnya sedikit, tidak boleh. Ya, seorang tidak boleh bergampangan ketika dia menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena diancam dengan kesesatan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun azim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahku, kata Nabi. Perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Nah, ini ikhwani fiddin
A'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Ya, kata para ulama memperumpamakan ya bid'ah yang kecil itu seperti percikan bunga api ya. Ya, kalau dibiarkan ya terkadang percikan itu kena pada pakaian seseorang, kalau dibiarkan ya itu akan melebar dan terus melebar sampai menjadi apa? Bolong-bolong yang besar. Nah, itulah kebid'ahan itu seperti itu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Dan orang kalau sudah menyimpang ya, sudah berada di atas kesesatan, ini dikhawatirkan kesesatannya semakin bertambah. Sesuai dengan ayat di dalam Al-Qur'an, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah semakin palingkan hati-hati mereka. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit itu di dalam hati-hati mereka. Ya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Maka jangan tertipu dengan ahlul bid'ah. Ya, sekalipun dia menampilkan penampilan-penampilan yang seakan-akan ya berada di atas sunnah. Dengan retorika dan cara-cara yang baik dalam menyampaikan, jangan tertipu. Ya. Terkadang mungkin dia hafal ini, terkadang mungkin dia hafal itu, ya. Terkadang mungkin dia pada saat menyampaikan, ya, apa yang dia sampaikan dengan menangis, orang-orang pun menjadi menangis karenanya. Jangan tertipu. Nah, karena apa? Ya, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berada di atas kebid'ahan, mereka juga yakin di atas kesesatannya tersebut. Dalam keadaan mereka tidak sadar terkadang bahwa itu adalah kesesatan, tapi yakin di atas itu. Ya, lihat sebagian orang-orang Khawarij itu yang punya pemikiran ekstrim, mengkafirkan kaum muslimin, ya. Dan mereka keluar dari ketaatan kepada Amirul Mukminin, dari penguasa kaum muslimin. Ya. Mereka yakin di atas apa yang sudah mereka lakukan. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, sehingga apa? Ya. Mereka karena yakinnya di atas kesesatannya, di atas kebid'ahannya tersebut, dia anggap sebagai kebenaran, ya, maka orang-orang ini sulit untuk bertaubat. Makanya, ya, kata para ulama bahwa ahlul bid'ah itu kenapa dikatakan lebih berbahaya daripada ahli maksiat? Itu kalam para ulama. Ahlul bid'ah adharru, ya, lebih berbahaya, ya, dan lebih dicintai oleh iblis daripada ahlul maksiat. Atau kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena kalau maksiat, ya, orang-orang yang melakukannya terkadang sadar bahwa itu adalah maksiat. Terkadang dia paham itu. Ya. Tapi kalau orang yang berada di atas kebid'ahan, ya, dia tidak paham. Bahkan dia yakin bahwa apa yang dia pijaki, apa yang dia berjalan di atasnya adalah kebenaran, sehingga sulit untuk bertobat. Makanya dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha hajaba an sahibi bid'atin, ya, hajabat taubah an sahibi bid'atin hatta yada'aha. Atau kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari orang yang berbuat bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya tersebut. Ya, kenapa ditahan taubatnya? Ya karena dia tidak merasa berada di atas dosa. Ya, mau taubat dari apa? Nah, ini bahayanya kebid'ahan itu daripada apa? Kemaksiatan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, makanya para ulama mengingatkan akan hal ini, ya, seseorang jangan sampai tertipu, ya, dengan ahlul bid'ah bagaimanapun penampilannya, bagaimanapun engkau merasa kagum dengannya, hati-hati. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya di sini Imam Al-Barbahari memperingatkan ini. Kalau ada orang yang seakan terpengaruh dengan ahlul bid'ah, ingatkan dia, peringatkan dia. Nah, menjelaskan kepada dia tentang bid'ahnya tersebut. Nah,
Jelaskan. Karena agama ini bukan mengikuti perasaan. Oh, saya rasanya dengan orang ini cocok ya. Nah, karena dia begini, ya. Jangan ikuti perasaan. Ya, tapi kita mengikuti kebenaran. Mengikuti apa yang dia sampaikan. Kalau sesuai dengan Quran dan hadis, maka kita terima. Tapi kalau jauh dan menyimpang dari Quran dan hadis, maka jangan ya kita dekat-dekat dengannya. Karena bisa terpengaruh. Syubhat itu berbahaya. Ya. Syubhat itu menyambar-nyambar, sedangkan hati itu lemah. Ya. Kalau seseorang tidak membentengi dirinya di atas ilmu, maka terkadang dia ya bisa saja jatuh ke dalam kebid'ahan tersebut. Ya. Jangan dia merasa oh tidak ada masalah saya duduk dengan orang ini. Saya akan jaga diri saya. Jangan. Ya. Seseorang tidak boleh merasa aman dari kesesatan. Ya. Seseorang tidak boleh merasa aman dari penyimpangan. Nah, ya, makanya orang-orang terdahulu sudah membuktikan akan hal tersebut. Ya, seseorang yang karena sering bergaul dengan ahlul bid'ah, maka menjadi ahlul bid'ah seperti mereka. Ya, Abdurrahman bin Muljam, ya, pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Disebutkan bahwa Abdurrahman bin Muljam ini dia adalah ahli Quran sebelumnya. Ya. Orang yang hafal Quran, bahkan di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Umar pernah memerintahkan Abdurrahman bin Muljam untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin karena dia hafal Quran. Ya. Tetapi karena dia salah dalam bergaul, ya, akhirnya gaulnya dengan orang-orang Khawarij, maka dia pun berubah menjadi orang Khawarij, bahkan sangat ekstrim, sampai membunuh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Saking yakinnya Abdurrahman bin Muljam itu di atas kesesatannya, pada saat dia membunuh Ali bin Abi Thalib, dia itu membacakan 2 ayat Al-Quran. Jadi apa yang dia lakukan itu, dia yakin bahwa itu adalah kebenaran. Padahal membunuh orang yang paling baiknya di muka bumi ketika itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Iya. Akhirnya para sahabat pun menangkap Abdurrahman bin Muljam ini untuk dihukum. Nah, karena kejahatannya terlalu besar, maka dia dihukum dengan hukuman yang berat. Iya. Ketika dia ditangkap, disebutkannya dia dihukum karena telah membunuh Amirul Mukminin. Dia dibunuh dengan cara apa? Dipotong tangan dan kakinya. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam ketika itu? Dia berzikir terus kepada Allah. Berzikir. Dalam keadaan dipotong tangannya, tetap berzikir. Dipotong tangannya yang satu, tetap berzikir. Dipotong kakinya lagi, tetap berzikir. Nah, padahal ya, apa pembunuhnya Ali bin Abi Thalib ini? Pada saat lisannya mau dipotong, lidahnya mau dipotong, baru dia menangis. Baru dia apa? Menangis. Ketika ditanyakan kepada Abdurrahman bin Muljam ini, kenapa kau menangis? Kata dia, aku menangis karena tidak bisa lagi berzikir kepada Allah. Coba, orang kalau menilai dengan perasaan, mungkin oh ini orang benar ini, ya kan? Kalau menilai dengan perasaan, ya. Tapi dia membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Makanya orang yang berada di atas kesesatan itu, jangan dipikir mereka tidak yakin di atas kesesatannya. Ada yang betul-betul yakin di atas kesesatannya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Itu contoh ya. Demikian pula disebutkan ya Imran bin Hittan. Imran bin Hittan ini ya salah satu dari rawinya Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan juga darinya, dari guru-gurunya. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, Imran bin Hittan disebutkan bahwa dia adalah seorang yang awalnya berada di atas jalan sunnah dan dia alim ulama, ahli hadis. Imran bin Hittan dikenal, ya. Itu awalnya begitu. Nah, namun pada saat Imran bin Hittan ini, ya, dia ingin menikah pada waktu itu.
Yang menikah dapat seorang wanita, ternyata wanita itu berpemahaman khawarij. Dan dia tertarik dengan wanita itu. Maka disampaikan kepada dia, hati-hati, dia adalah wanita yang berpemahaman khawarij. Kata dia apa? Kata Imran bin Hittan, ini ulama yang padahal. Kata dia, tidak masalah, nanti saya akan kawini dia, saya akan nikahi dia, saya akan dakwahi dia. Begitu awalnya. Nah, akhirnya dia menikah dengan wanita khawarij tadi. Ya. Beberapa lama setelah dia menikah, maka dia membuat syair, ya, yang dalam syairnya itu dia mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Akhirnya apa? Sama jadi khawarij, bahkan lebih ekstrim dari istrinya. Ya, bahkan lebih apa? Lebih ekstrim daripada istrinya. Lihat ya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya kata para ulama, kalaulah kita harus selektif dalam mencari teman duduk, apalagi mencari teman hidup. Ya. Apalagi mencari teman hidup, ya, harus lebih selektif lagi. Jangan sembarangan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, maka ini adalah peringatan dari para ulama tentang bahayanya duduk-duduk, berkawan, bermajelis dengan ahlul bidah. Dan para ulama mengingatkan hal tersebut. Banyak kalam para ulama terkait dengan hal ini. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata bahwa barang siapa yang duduk bersama ahlul bidah, maka hati-hatilah darinya. Barang siapa duduk bersama ahlul bidah, dia tidak akan diberi hikmah. Ya, aku menginginkan ada benteng, kata beliau, antara diriku dengan ahlul bidah, benteng yang terbuat dari besi. Itu kata Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Nah, dan beliau juga mempersaksikan bahwa aku bertemu dengan orang-orang terbaik dari kalangan ahlus sunnah. Semuanya melarang bergaul dengan ahlul bidah. Semuanya melarang bergaul dengan ahlul bidah. Itu Imam Fudail bin Iyad. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal, Imam ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, tidak sepantasnya seseorang duduk dengan ahlul bidah atau bergaul dengannya, tidak pula punya hubungan dekat dengannya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Beliau pernah mengirim surat kepada kawannya yang bernama Musaddad rahimahullahu taala. Ya, di dalam suratnya tersebut Imam Ahmad mengingatkan, janganlah kamu bermusyawarah dengan ahlul bidah dalam urusan agamamu. Kalau dalam urusan dunia kamu berteman dengannya, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dalam urusan agama, hati-hati. Nah, dan jangan berteman safar dengannya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya. Ini bagaimana sikap beliau Imam Ahmad terhadap, ya, berkawan, berteman, bermajelis, duduk-duduk dengan ahlul bidah. Ya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ya, beliau bercerita bahwa ketika Sufyan datang ke Basrah, beliau melihat Rabi' bin Subaih, ya, serta kedudukannya di masa di sisi manusia, maka beliau bertanya, bagaimana pemahamannya? Bagaimana pemahamannya? Maka orang-orang pun menjawab, pemahamannya ahlu sunnah. Pemahamannya ahlu sunnah. Kemudian beliau bertanya, teman-temannya siapa? Teman-temannya siapa? Maka orang-orang pun menjawab, teman-temannya adalah Al-Qadariyah. Ya, orang-orang yang berpemahaman Qadariyah, yaitu pengingkar takdir. Maka beliau langsung berkata, kalau begitu dia pun Qadariyah, bukan ahlu sunnah. Lah kenapa? Temannya Qadariyah. Orang itu di atas agama teman dekatnya. As-sahibu sahib, kawan bergaul itu bisa menarik seseorang kepada pemikirannya. Nah, bagaimana bisa dia ahlu sunnah kemudian dia duduk-duduk dengan ahlul bidah, bermajelis dengan ahlul bidah? Nah, apa dia tidak merasa khawatir dengan keselamatan agamanya? Iya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Sedangkan Allah mengingatkan dalam Quran,
di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalangan kamu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan pada dirimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan dirimu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya, makanya ini adalah nasihat para ulama kita agar jangan sampai ya duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, bermajelis dengan ahlul bid'ah, berkawan atau bergaul dengan mereka. Dampak negatifnya sangat banyak. Nah, dirangkum oleh para ulama, sebagian ulama, bahwa duduk dan bergaul dengan ahlul bid'ah dampak negatifnya sangat banyak. Di antaranya yang pertama, orang yang duduk dengan ahlul bid'ah akan terkena syubhat. Ini yang pertama. Bisa kena syubhat. Ya. Dan karena dia tidak berilmu, dia tidak bisa membantahnya. Jangankan yang tidak berilmu, yang berilmu saja terkadang bisa jatuh ke dalam syubhatnya, apalagi yang tidak berilmu. Nah, ini. Jadi bahaya yang pertama, duduk dengan ahlul bidah, berkawan, berteman dengan ahlul bidah, bisa apa? Bisa kena syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu kerancuan dalam berpikir tentang agama. Dia sudah yakin ini di atas agamanya. Ya, yakin Allah Subhanahu wa taala fis sama. Allah Subhanahu wa taala 'alal arsy istawa. Ya. Teman bergaulnya orang-orang yang meyakini Allah di mana-mana. Allah di semua tempat. Nah, nanti ketika dia dapat syubhatnya, dia tidak bisa bantah. Nah, ini. Jadi hati-hati. Ya. Bisa kena apa? Bisa kena syubhat. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, makanya inilah nasihatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau menyebutkan bahwa seseorang yang duduk dengan ahlul bidah tidak akan selamat dari 3 perkara. Yang pertama, menjadi fitnah bagi yang lainnya. Ya. Menjadi fitnah bagi yang lainnya. Yang kedua, masuk dalam hatinya kebid'ahan sehingga ia tergelincir kepadanya, atau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. 3 ini, ya, yang apa namanya akan menimpa dirinya, wal iyadu billah. Kemudian bahaya yang kedua. Tadi bahaya pertama kena syubhat kalau duduk berteman dengan ahlul bidah. Yang kedua, ya, duduk dengan ahlul bidah, bermajlis dan berteman dengan mereka berarti menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, menentang perintah Allah dan Rasulnya dan menyimpang dari jalan sahabat. Ya. Kenapa? Ya harusnya kalau dia sudah tahu ini orang menyimpang, ahlul bid'ah, harusnya dia jauhi. Ya kan? Harusnya jangan dia dekat-dekat. Ini malah dia dekat-dekat. Ya. Nah, ini bahaya bagi dirinya. Nah, dia telah menentang perintah Allah dan Rasulnya serta menyimpang dari jalan para sahabat. Ya. Kemudian yang ketiga, bahaya dari duduk bersama ahlul bidah, berteman dengan mereka, menyebabkan dia akan cinta kepada mereka, kepada ahlul bidah tersebut. Karena terlalu sering berteman dekat dengannya, akhirnya apa? Akan tumbuh rasa cinta kepadanya. Kalau sudah cinta kepadanya, sulit ya untuk mengingkarinya. Nah, untuk membantahnya, untuk apa namanya? Mengingkari kesesatannya. Kenapa? Karena dia sudah suka dengan orang itu. Ini bahayanya. Nah, kemudian yang keempat, duduk dengan ahlul bid'ah itu bisa memberikan mudarat bagi ahlul bid'ah itu sendiri. Kenapa? Dia merasa bahwa dirinya di atas kebenaran, ya kan? Kenapa? Dapat dukungan dari orang-orang, termasuk dari orang yang dekat itu. Ya, sehingga dia tidak sadar dengan hal tersebut. Dia tidak sadar bahwa dirinya di atas kesesatan. Bisa membantu orang ahlul bid'ah itu sendiri. Ya, untuk semakin dia kokoh di atas kebid'ahannya. Dan yang kelima, duduk dengan mereka ya menjadi sebab orang lain berburuk sangka kepadanya. Ya kan? Ya. Ya, ada orang yang misalnya dikenal di atas jalan sunnah, kemudian dia duduk dengan ahlul bidah. Orang-orang bisa berpikir, ini berarti
ya, orang yang temannya duduk ini juga orang sunnah juga, ya, bisa berburuk sangka, ya, dan orang lain juga mengira, oh ini dia duduk dengan ahlul bidah, berarti dia sudah jadi ahlul bidah juga. Padahal mungkin saja, ya, dia baru, ya, duduk dengan orang tersebut, sehingga bisa menimbulkan prasangka buruk dari orang lain kepada dirinya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Makanya, ya, jangan sampai ya, seseorang itu, ya, bergampangan, ya, dengan perkara ini, ya, karena teman bergaul, teman dekat itu bisa mempengaruhi seseorang, ya, di atas kebaikan atau di atas keburukan. Ya, masalul jalisis salih wasu kahamilil mis wa nafikhil kir. Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk itu seperti peniup api, seperti pembawa minyak wangi atau peniup api. Ya, kalau dia pembawa minyak wangi, dia akan berikan minyak wanginya kepadamu, atau kau bisa membeli darinya, atau paling tidak kau akan mendapatkan bau yang sejuk di sekitarnya. Ya, tetapi kalau dia peniup api, kalau bukan bajumu yang terbakar, atau paling tidak, ya, kau akan mendapatkan bau yang tidak enak berada di sekitarnya. Dan Imam Abu Kilabah rahimahullah menasihatkan, la tujalisu alal ahwa, janganlah kalian duduk-duduk bermajlis bersama ahlul bidah. Ya, wala tujadiluhum, dan jangan berdebat dengan mereka. Kenapa? Fa inni la amanu ayyughammisukum fid dhalalah, karena aku tidak merasa aman, ya, aku khawatir mereka akan menanamkan kesesatan kepada kalian, au yalbisu alaikum fid din ba'da ma lubisa alaihim, ya, atau bisa menanamkan keraguan kepada kalian dalam perkara agama, yaitu dengan sebagian kerancuan yang ada pada diri mereka. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari berkaitan dengan poin ini. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kita paparkan pada kesempatan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن